Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-Nya lah yang tiada terkira kita pada hari ini masih mendapatkan kemudahan bisa menghirup udara segar, bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih membicarakan rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yang salah satu kandungannya di dalam al-iman bil yaumil akhir adalah iman adanya surga dan neraka. Di antara salah satu kandungan iman terhadap surga dan neraka pada pertanyaan yang ke-131, bahwasanya keduanya yaitu al-jannah dan juga an-nar ada dan sudah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-193. Kita lanjutkan ke halaman 194, ya, file Arabiknya di halaman yang ke-136. Di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau bahwasanya surga dan neraka itu telah ada jemaah sekalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishtakat an-nar ila rabbiha azza wa jalla." Neraka telah mengadu kepada Rabb-Nya. Ya, ishtakat ini fi'il madhi, telah lampau, maksudnya telah terjadi. Neraka telah mengeluh kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Faqalat, di mana neraka mengatakan, "Rabb, ya Tuhanku, akala ba'di ba'da." Ya Rabb, sebagian dariku telah memakan sebagian yang lain. Ya, maksudnya wahai Rabb, ya Allah, sebagian dariku. Ini neraka menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkuasa menjadikan makhluknya itu menyampaikan. Allah berkuasa menjadikan sebagian makhluknya bisa berbicara. Sebagaimana nanti bumi juga akan berbicara di hari kiamat, ya, di mana bumi menyampaikan berita-beritanya sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah. Maka di sini neraka juga menyampaikan kepada Allah, akala ba'di ba'da, sebagianku memakan sebagian yang lain. Ya, coba kita bayangkan kalau seandainya di dunia, ya, kita melihat api yang bergejolak yang begitu luar biasa besarnya. Itu bagaimana keadaan api tersebut sama sekalian. Tentu keadaan akhirat tidak kita kiaskan, tapi ini pendekatan saja bagaimana api di dunia yang begitu luar biasa gejolaknya, seakan-akan sebagiannya bercampur dengan sebagian yang lain. Sebagiannya, ya, seperti itu keadaannya. Maka di sini neraka mengatakan sebagianku memakan sebagian yang lain. Ya, kalau kita lihat penjelasan para ulama, di antaranya dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi rahimahullah taala, di sana dijelaskan jemaah sekalian bahwasanya ikhtalafal ulama fi ma'nahu. Ya, jadi para ulama berselisih tentang makna dari hadis ini. Sebagian mengatakan ala zahirihi,
Ya, sebagian mengatakan ini adalah sesuai dengan hakikatnya, bahwasanya istakat haqiqatan, ya, neraka itu mengeluhkan secara hakiki, dia menyampaikan secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menyampaikannya Allah yang Maha mengetahui, tapi dia berbicara. Ya. Kemudian lanjutan dari hadis ini kita lanjutkan dahulu. Fa'adzina laha binafasaini. Fa'adzina laha binafasaini. Maka Allah mengizinkan kepada neraka itu dengan 2 nafas, atau untuk bernafas 2 kali. Nafasin fisyita, yaitu 1 kali di musim dingin. Wa nafasin fissoif, dan 1 kali di musim panas. Ya, begitu bergejolaknya neraka, begitu panasnya sampai dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengizinkan untuk bernafas 2 kali, 1 kali di musim dingin, 1 kali di musim panas. Fa asyaddu ma tajiduna minal har, maka apa yang kalian dapati berupa hawa panas, jamaah sekalian, ya, maksudnya ketika musim panas, hawa panas yang dirasakan oleh kita itu adalah merupakan hawa panas dari hembusan api neraka. Ya, kita tahu matahari dengan sinarnya yang begitu luar biasa. Ternyata kalau menurut hadis ini jamaah sekalian, bahwasanya panas yang dirasakan itu ternyata ada dari hembusan api neraka. Saking panasnya sampai berimbas kepada panas di dunia. Wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan hawa dingin yang kalian rasakan. Ya, kadang merasakan begitu dingin yang menusuk jamaah sekalian. Ini ternyata dari zamharir atau hawa dinginnya api neraka. Hawa dinginnya neraka. Ya, hadis ini dijelaskan sahih Bukhari, Muslim, ya, tidak ada keraguan dalam masalah kevalitannya, muttafaqun alaihi. Ya, kita lanjutkan penjelasan para ulama dalam sahih Muslim dijelaskan wastakat haqiqatan wa syiddatul har min wahajiha wa faihiha. Ya, jadi bahwasanya syiddatul har, ya, panasnya hawa di dunia jamaah sekalian itu min wahajiha wa faihiha, oleh sebab uap dari neraka jahanam. Wa ja'ala Allah Ta'ala fiha idrakan wa tamyizan bihaitsu takallamat bihadza. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan neraka tersebut, ya, bisa mendapati, bisa merasakan, dan bisa menyampaikan sesuatu. Wa madhabu ahli sunnati an-nar makhluqah, ya, dan madhab ahli sunnah wal jamaah bahwasanya neraka itu adalah makhluqah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara ulama yang mengatakan, ya, laisa huwa ala zahirihi bal huwa ala wajhi tasbih wal isti'arah wat taqrib wa taqdiruhu anna shiddatal har yusbih nara jahannam. Ada pula yang mengatakan tidak di atas zahirnya atau tidak sesuai zahirnya, namun maksudnya adalah panasnya di dunia ini, ya, mengingatkan kita akan panasnya siksa api neraka jahanam. Fahdharuhu, maka hati-hatilah dari siksa neraka jahanam. Wajtanibu harurahu, ya, jadi jauhilah, ya, siksa panasnya api neraka jahanam tersebut. Nah, dari 2 pendapat tersebut, al-awwal azhar, ya, pendapat yang pertama yang mengatakan hakiki, ini yang lebih zahir, yang lebih rajih, dan insyaallah pendapat yang benar, bahwasanya hakiki mengucapkannya neraka tersebut, dan hakiki bahwasanya panas di dunia ini adalah termasuk salah satu pengaruh dari panasnya gejolak api neraka. Insyaallah demikian jemaah sekalian. Nah, dalil yang digunakan oleh muallif di sini, ada penulis di sini, Syekh Hafidz Al-Hakami, kalau neraka itu istakat, neraka itu telah menyampaikan, berarti neraka tersebut telah ada. Kan di sini pertanyaannya 131, apa dalil bahwasanya neraka dan surga telah ada? Salah satu dalilnya ini, istakat. Neraka telah mengeluh, berarti telah ada. Kan tidak mungkin menyampaikan sesuatu kalau belum ada. Kalau menyampaikan sesuatu berarti telah ada. Artinya neraka itu telah ada saat ini. Ya, karena di sini lafadznya istakat an-nar,
neraka telah menyampaikan keluhannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara faedahnya, dan juga faedah yang lain, ya, kita mengimani bahwasanya Allah memberikan izin kepada neraka untuk bernafas 2 kali, yaitu di musim dingin dan juga di musim panas. Dan yang ketiga, panasnya yang kita rasakan ini termasuk dari hawa hembusan api neraka, dan hawa dingin yang kita rasakan termasuk pengaruh dari hawa dingin zamharir atau hawa dinginnya api neraka. Di hadis yang lain di bawahnya dijelaskan bahwasanya yang menunjukkan, ya, tentang neraka jamaah sekalian, al-humma min fayhi jahannam. Ya, al-humma bahwasanya demam itu, sakit demam itu jamaah sekalian, min fayhi jahannam, berasal dari uapnya neraka. Fa'abriduha bilma, karena itu dinginkanlah dengan air. Demam, orang demam itu merasakan apa? Panas, ya. Nah, ternyata Nabi SAW menjelaskan demam itu berasal dari uap neraka jahanam. Sebab itu abriduha bilma, dinginkanlah dengan air. Ya, ini hadisnya juga sahih, ya, muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara dalil yang lain jamaah sekalian, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, khalaqa, telah menciptakan surga dan juga neraka, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah mengutus malaikat Jibril ke surga. Lalu Allah berfirman, idhab, pergilah, fanzur ilaiha, dan lihatlah surga tersebut. Ketika telah diciptakan, Allah perintahkan kepada Jibril, pergilah dan lihatlah surga tersebut. Ini berarti surga telah ada, karena Allah memerintahkan malaikat Jibril melihat surga tersebut. Ya, bisa difahami, ya. Jadi ketika Allah telah ciptakan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk idhab fanzur ilaiha, pergi dan lihatlah ke surga. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Baik. Kemudian di antara dalil yang lain, waqad uridata alaihi sallallahu alaihi wasallam fi maqamihi. Nabi SAW ketika pernah terjadi gerhana matahari di zaman beliau, ketika terjadi gerhana matahari di masa beliau jamaah sekalian, pernah diperlihatkan al-jannah dan juga an-nar. Ya, ini bagaimana kelengkapannya kita bisa lihat di footnote jamaah sekalian. Ya, hadzal hadits muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kemudian Sahih Muslim dan yang lainnya. Ya, di antara kisahnya adalah Asma binti Abi Bakar, ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata, aku datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika gerhana matahari. Ketika itu annas qiyamun yusallun, ya, para sahabat mereka salat, ya, mereka salat kusuf, salat gerhana. Wa idza hiya qa'imatu tusalli. Ketika itu Aisyah juga salat. Maka aku, yaitu Asma, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, malin nas, ada apa dengan orang-orang? Kenapa mereka salat di waktu ini? Fa asyarat biyadiha ila sama, maka Aisyah pun mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Wa qalat, dan beliau berkata, subhanallah, maha suci Allah. Lalu Asma mengatakan, ayah, apakah ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian salat maksudnya? Fa asyarat, maka Aisyah mengatakan, memberi isyarat dan berkata, na'am, ya. Qalat faqumtu, aku pun berdiri untuk salat, hatta tajallanil ghish, ya, sampai aku mengalami pingsan. Faja'altu asubbu fawqa ra'si, aku pun menuangkan, ya, air di atas kepalaku. Falamma insarafa, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat beliau khutbah, hamidallah, memuji Allah beliau, wa athna alaih,
beliau memujinya, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau bersabda, "Ma min syai'in kuntu lam arahu." Tidak ada sesuatu pun yang aku belum pernah melihatnya, illa qad ra'aituhu. Sekarang diperlihatkan kepada aku. Sekarang aku melihatnya fi maqami hadza, di tempatku ini. Allah perlihatkan kepada beliau, hatta al jannah wan nar, sampai pun surga dan neraka. Diperlihatkan di saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Nah, dalilnya atau sisi pendalilan dari riwayat ini jemaah sekalian, diperlihatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka kepada beliau menunjukkan surga dan neraka telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang besar ya, di mana Allah memperlihatkan apa yang Dia kehendaki kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah beliau lihat diperlihatkan. Termasuk di antaranya al-jannah dan juga an-nar, surga dan neraka. Ini bisa kita kasih garis bawah jemaah sekalian, illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannah wan nar. Ya, apa yang belum aku lihat, aku sekarang melihatnya di tempatku ini, sampai pun surga dan neraka. Ya, sampai akhir hadis. Kemudian di antara dalil yang lain, wa uridat alaihi Lailatul Isra. Kemudian juga diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di malam Isra. Ya, Isra artinya diperjalankannya beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis yang menuju ke langit yang pertama, langit yang kedua, sampai menuju Sidratil Muntaha, sampai mendapatkan amanah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, kita lihat di footnote ya jemaah sekalian, wa uridat alaihi lailatul Isra, ya, diperlihatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, di antara yang beliau lihat adalah al-jannah, yaitu surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik bin Sa'sa'ah, ya, radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu terdapat keterangan faida arba'ah anhar, ya, faida arba'ah anhar, ya, jadi di surga itu ada 4 sungai, nahrani batinani, ada 2 sungai yang batin, ya, yang di dalam, wa nahrani zahiran, ada 2 sungai yang di luar. Kemudian aku bertanya, wahai Jibril, ma hadza, apa ini? Maka beliau pun menjawab, ammal batinan fanahrani fil jannah. Adapun 2 surga yang di dalamnya adalah 2 surga atau 2 sungai di surga. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sungai-sungai di surga jemaah sekalian namanya sama dengan di dunia, sungai, tetapi keadaannya tentu berbeda. Ya, kalau kita perhatikan misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang di antara sungai-sungai surga. Ya, dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Ya, kita lihat terjemah resminya sama sekalian. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannah, ya, permisalan surga. Allati wu'idal muttaquna fiha, yang mana orang-orang yang bertakwa diberikan janji dengannya, yang dijanjikan kepada ahlu takwa. Ya, fiha anharun, di dalamnya ada sungai-sungai. Di antaranya min ma'in ghairi asin, ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa maupun baunya. Sungai yang tidak berubah, ya, rasa maupun baunya. Berarti sungai apa? Sungai air yang tidak berubah rasa maupun baunya. Yang kedua ada wa anharum min labanin, ada sungai susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian yang ketiga wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, ada sungai khamr. Ada sungai khamr
yang lezat rasanya bagi orang yang meminumnya. Yang keempat, wa anharun min asalim musaffa, dan ada sungai-sungai dari madu musaffa, sungai-sungai dari madu yang disaring. Coba kita perhatikan, ada sungai air, ada sungai susu, kemudian ada sungai khamr. Ya tentu khamr yang di surga khamr yang murni, yang tidak seperti khamr di dunia yang sifatnya memabukkan. Ya khamr yang murni, yang begitu lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan yang keempat, ada sungai madu. Ya, ini sungai yang umum yang ada di surga, jemaah sekalian, dan Allah jelaskan di sini supaya kita termotivasi untuk meningkatkan iman, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Dan begitu banyak kenikmatan yang lain, ya, termasuk dalam ayat ini, walahum fiha min kulli thamarat, ya, di dalam surga itu terdapat berbagai macam buah-buahan, wa maghfiratu min rabbihim, dan juga maghfirah dari Rabb kalian, kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Baik. Kembali kepada riwayat tadi jemaah sekalian, kita perhatikan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Lailah al-Isra, di malam Isra, diperlihatkan, bahkan beliau melihat langsung surga maupun neraka. Ini juga dalil bahwasanya surga dan neraka telah ada. Lalu kata beliau, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang sahih la yuhsa, yang tidak terhitung jumlahnya. Kesimpulannya, surga dan neraka telah ada, dan keduanya telah ada saat ini meskipun kita tidak melihatnya. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan surga dan neraka. Mad dalilu ala baqaihima la tafnayani abadah. Apa dalil bahwasanya surga dan neraka itu kekal, tidak akan binasa? Ya, jadi prinsip keimanan kita, selain surga dan neraka ada, juga kekal adanya, tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, ini berbeda dengan dunia. Ya, dunia apapun kenikmatan yang kita dapatkan sifatnya sementara, sifatnya akan binasa. Ya istana, kemudian gedung-gedung yang megah, ya materi, semuanya yang kita miliki atau kita lihat di dunia ini tidak akan bertahan kekal, tetapi akan binasa. Suka atau tidak suka, dan itu sifatnya pasti, dengan terjadinya hari kiamat semua Allah akan jadikan rata. Adapun di surga sifatnya adalah kekal abadi. Kenikmatan di dalamnya tidak akan ada kesudahannya, dan neraka sifatnya kekal abadi. Dahsyatnya azab di dalam neraka kekal adanya, tidak akan binasa. Nah, dalil-dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khalidina fiha abada. Ya, ini tentang kenikmatan surga, di mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, coba kita bayangkan jemaah sekalian, hidup di dunia yang Allah minta dari kita untuk beriman, beramal soleh hanya sebentar. Ya, insya Allah tidak sampai 100 tahun kita semua sudah meninggalkan alam dunia. Balasannya kalau kita di atas iman, di atas takwa, di akhirat nanti adalah balasan berupa nikmat yang tiada henti-hentinya di dalam surga selama-lamanya. Karena itu difirmankan oleh Allah, dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Ya, kita bersyukur tadi atas iman jamaah sekalian, kita diberitahukan ya tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat, sehingga kita tahu jalan. Oh, ternyata dunia ini ada batasnya, dunia ini ada kesudahannya. Ya, kesenangan yang kita dapatkan tidak sampai melalaikan diri kita, kesedihan yang kita rasakan tidak sampai membuat kita putus asa, karena masih ada kehidupan yang lain, yaitu di akhirat. Inilah orientasi seorang mukmin, yaitu nomor satu dia berpikir akhirat, kemudian yang kedua dunianya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dia programkan, dia rencanakan bagaimana kehidupan akhiratnya agar mendapat kebahagiaan dengan cara meningkatkan iman dan amal soleh. Dan yang kedua, dia mengikuti kehidupan dunia sebagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dzalikal fauzul azim. Ya, ini dalilnya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, selama-lamanya itu berapa lama? Ya, tidak ada batasnya. Ya.
1000 tahun masih ada batasnya, 2000 tahun masih ada batas. Selama-lamanya tidak ada hentinya. Ya. Jadi kalau boleh kita katakan jamaah sekalian, kita itu sebetulnya tidak akan mati. Ya. Jadi mati yang ada di dunia ini hanya memindahkan alam saja. Berpindah ruh. Habis itu kita di akhirat hidup lagi. Ya, kita di alam barzakh kan hidup. Nanti di padang mahsyar dihidupkan lagi. Dan terus begitu sampai pilihan antara al-jannah atau an-nar. Semoga kita termasuk golongan ahlul jannah. Ya, jadi kematian itu hanya memisahkan kita dari alam dunia. Dicabut ruh kita. Ya, orang-orang yang beriman akan diberikan kabar gembira oleh malaikat rahmat. Ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Ya, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Habis itu dimasukkan ke liang lahat. Nah, hidup di liang lahat, hidup di alam barzakh. Ya, nanti ada 2 malaikat yang bertanya. Kalau dimudahkan orang tersebut menjawab man rabbuka man nabiyyuka man dinuka, maka diberikan kehidupan. Ya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya, kemudian didatangi oleh seseorang yang merupakan jelmaan amal solehnya. Intinya dia hidup di alam barzakh. Kan begitu ya. Ya. Nah, inilah yang patut kita hati-hati sama sekali, kehidupan yang pertama ini di dunia. Karena ini yang nanti menentukan semuanya. Menentukan bahagia tidaknya kita di alam kubur, menentukan mudah tidaknya hisabnya, menentukan pada akhirnya surga atau neraka. Semuanya hanya bergantung dengan 60 atau 70 tahun kita hidup di dunia ini. Nah, orang yang mukmin, orang yang cerdas sama sekalian, dia berusaha menjadikan kehidupannya ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dilandasi kehidupannya dengan al-iman, dilandasi kehidupannya dengan amal soleh. Kemudian dia dalil yang lain dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-48, Allah menegaskan ya tentang ya keadaan ya mereka jamaah sekalian, wa ma hum minha bimukhrajin. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya selama-lamanya. Ya, coba kita lihat kelengkapan dari ayat ini jamaah sekalian. Di ayat yang ke-48 ya. Dalam ayat 45 dulu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada pada jannat ya, surga, taman-taman, wa uyun, dan juga mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, masuklah kalian dengan penuh keselamatan, aminin, dengan penuh rasa aman. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun ketika memasuki surga, mereka mendapatkan keselamatan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya, kami cabut dalam jiwa-jiwa mereka itu sesuatu yang sifatnya ghil, ya, sesuatu yang sifatnya dendam. Ya, ikhwana ala sururim mutaqabilin. Ya, kemudian mereka di surga dalam keadaan bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Ini juga hakiki sama sekalian, dipan-dipan tersebut, namun tidak sama dipan di surga dengan dipan di dunia. Jadi apa yang disebutkan di surga berupa nama yang ada kesamaan dengan di dunia, sama nama tetapi beda sifat, beda keadaan. Tapi di sini hakiki sifatnya. Jadi dipan di atas dipan-dipan yang Allah Maha mengetahui bagaimana keadaannya. Karena sifat surga itu mala ainun ra'at, ya, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Namun di sini Allah berikan keadaannya, mereka duduk di atas dipan-dipan. La yamassuhum fiha nasab, ya, mereka di surga itu tidak akan merasakan kelelahan di dalamnya. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Inilah pembeda antara nikmat surga dengan nikmat di dunia. Ya, orang di istana pasti dia akan meninggalkannya, ya, mau tidak mau. Ya, satu saat kematian akan menjemputnya. Di surga keadaannya selama-lamanya dia berada di sana dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, ini dalilnya bahwasanya wa ma hum minha bimukhrajin, mereka tidak akan dikeluarkan darinya selama-lamanya, menunjukkan abadinya surga. Di ayat yang ketiga,
dalam surah Hud ayat yang ke-108. Ya, dalam surah Hud ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat lengkapnya. Wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia, fafil jannah, maka mereka itu nantinya akan berada di surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan juga bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Ata'an ghaira majdud, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ini beda dengan dunia. Ya, dunia nikmat itu berganti ya. Jadi perjalanan seperti roda ya, kadang nikmat, kadang ujian ya. Tapi kalau di surga itu nikmat terus. Ya, bahkan tidak ada yang namanya masa tua. Ya, mereka yang masuk surga dijadikan usianya sekitar 30 atau 33 tahun. Tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya kesedihan. Ya, semuanya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ahlul Jannah, berupa kenikmatan yang ghaira majdud, yang tiada putus-putusnya. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-33, Al-Waqiah ayat 33, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Ya, tidak akan terputus dan tidak akan terhalangi mendapatkannya. Ya, kita perhatikan dalam surah Al-Waqiah bagaimana Allah jelaskan di bagian awal-awalnya jemaah sekalian tentang mereka yang as-sabiqun, yang paling dahulu dalam beriman, dalam beramal soleh. Kemudian ashabul yamin, ya juga Allah jelaskan bagaimana tentang keadaan orang-orang yang merugi di awal-awal dari surah Al-Waqiah, termasuk diantaranya dalam ayat ini. Ya, kita perhatikan kelengkapan dari ayat ini jemaah sekalian. Ya, ini ya di surat Al-Waqiah di awal-awalnya tentang kejadian kedahsyatan hari kiamat. Ya, kemudian Allah jadikan ya wa kuntum azwajan thalatha, kalian menjadi 3 golongan. Ya, ada ashabul maimanah, ya golongan kanan. Ma ashabul maimanah, betapa mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul mas'amah, ada pula golongan kiri, golongan yang merugi. Ma ashabul mas'amah, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiqun as-sabiqun, ada orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat atau didekatkan, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan di ayat yang ke-33-nya, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Ini bersambung dari ayat-ayat sebelumnya tentang kenikmatan bagi ashabul yamin. Ya, golongan kanan. Ma ashabul yamin, betapa bahagianya golongan kanan itu. Fi sidrim makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang tercurah. Wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin, ini sambungan ke ayat kita. La maqtu'atin, tidak berhenti buahnya. Wala mamnu'ah, tidak terlarang untuk mengambilnya. Ya, termasuk juga ayat setelahnya, wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari-bidadari, dengan langsung. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Uruban atroba, penuh cinta lagi sebaya usianya. Ya, kemudian li ashabil yamin, itu semua untuk golongan kanan. Ya, sampai akhir ayat. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam surat Shad ayat yang ke-54, ya, kenikmatan surga juga dijelaskan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, sesungguhnya ini adalah benar-benar rizki dari kami yang tiada habis-habisnya. Ma lahu min nafad, ini dalilnya
tidak ada habis-habisnya. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan 51 sampai 56 Allah menegaskan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ya, coba kita bayangkan kalau kita di tempat yang aman, merasakan rasa aman itu bagaimana jemaah sekalian? Menimbulkan apa? Ketenangan, ketenteraman. Tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Karena itu aman ini termasuk salah satu nikmat. Ya, kita bisa sholat, kita bisa ke pengajian, kita bisa beraktivitas dengan rasa aman. Ini termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di surga. Fi jannati wa uyun, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Yalbasuna min sundus, mereka memakai sutra yang halus. Ya, di dunia kita kaum yang beriman, kaum laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Tapi nanti di surga diberikan sutra. Dipakaikan sutra yang halus dan sutra yang tebal. Yalbasuna min sundusin wa istabraq mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan. Kadzalik, demikianlah wa zawwajnahum bihurin 'ain, kami berikan juga kepada mereka. Demikianlah wa zawwajnahum, dan kami nikahkan mereka bihurin 'ain, dengan bidadari. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, mereka di dalamnya meminta bermacam-macam buah-buahan dengan rasa aman. La yadzuquna fihal maut, mereka tidak merasakan kematian. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia. Sekali sama kematian di dunia, habis itu tidak mati lagi. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Ya, inilah hakikat kebahagiaan, ya, hakikat keberuntungan jemaah sekalian, yang sudah selayaknya kita mengingat-ingat tentang ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, sehingga kita termotivasi untuk selalu ya beriman, beramal soleh, dan meningkatkan kualitas takwa kita, agar kita mendapatkan keberuntungan yang hakiki di akhirat kelak, yang sifatnya kekal abadi. Kemudian kata Syekh Hafidz Al-Hakami, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Fa akhbarana, Allah SWT mengkhabarkan fi hadhil ayat, di ayat-ayat tersebut, wa amthaliha, dan yang semisalnya, anna ahlan nar, bahwasanya ya, afwan, terlewat beberapa baris ya. Ya, di sini fa akhbara ta'ala, Allah SWT mengkhabarkan bi abadiyatiha, akan abadinya surga, wa abadiyati hayati ahliha, dan abadinya kehidupan penduduknya, penduduk surga, wa adami inqita'iha anhum, dan tidak akan terputus dari mereka nikmat tadi, wa adami khurujihim minha, dan tidak keluarnya mereka dari surga, wa kadzalika nar, begitu pula neraka. Ya, ini diantara dalilnya tentang neraka jemaah sekalian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 169, illa tariqa jahannam, kecuali jalan neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bedanya dengan azab atau siksa di dunia. Siksa di dunia ada batasnya. Siksa di akhirat tidak ada batasnya, selama-lamanya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab 64-65, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, dan Allah sediakan bagi mereka sa'ira. Allah sediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapatkan pelindung, tidak pula penolong. Kemudian di ayat yang lain surah Al-Jin 23, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannam, maka baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam yang sifatnya kekal abadi. Kemudian di ayat yang lain surah Al-Baqarah 167, wa ma hum bi kharijina minan nar,
dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari api neraka. Dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari api neraka. Ini coba kita lihat ayat ini, Al-Baqarah 167 dengan halaman sebelumnya 196, Al-Hijr 48. Coba kita lihat halaman 196 yang bagian tengah, Al-Hijr 48, tentang kenikmatan penduduk surga. Wa ma hum minha bimukhrajin, mereka tidak akan dikeluarkan dari surga selama-lamanya. Di sini tentang neraka, halaman 198, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-75, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ya, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Sampai-sampai putus asanya penduduk neraka jemaah sekalian, sampai di ayat yang lain mereka menyampaikan kepada penjaga neraka. Malaikat siapa? Malaikat Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, sudah kami dimatikan saja. Ya, sudah kami lebih baik mati saja. Ya, maka dikatakan kepada mereka bahwasanya kalian akan tinggal selama-lamanya. Kalian akan tinggal selama. Ini bedanya dengan siksa di dunia. Ya, siksa di dunia berakhir dengan kematian. Ya, kalau sudah mati tidak bisa disiksa lagi, tidak bisa merasakan apa yang disiksa kepadanya, sudah mati. Tapi di neraka tidak ada yang namanya kematian. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Fatir 36, la yuqda alaihim, mereka tidak dibinasakan, fayamutu, sehingga mereka bisa mati. Ya, kalau mati selesai. Tapi di sini masalahnya tidak mati. Tidak mati-mati jemaah sekalian, diadab terus. Wala yukhaffaf anhum min adzabiha, tidak pula diringankan dari mereka siksanya. Tidak sehari pun diringankan kepada penduduk neraka. Ya, prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka yang kekal di neraka jemaah sekalian, orang-orang yang tidak beriman, meninggalnya dalam keadaan kufur, orang-orang yang munafik, nifak akbar, dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan, syirik akbar sampai meninggalnya. Adapun orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul maksiyah, orang yang pernah berbuat dosa, tapi dia beriman, seandainya dia masuk neraka, prinsip ahli sunnah wal jamaah menjelaskan mereka seandainya masuk neraka tidak kekal di dalamnya. Ini berdalil dengan hadis-hadis di antaranya dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, bahwasanya akan dikeluarkan dari neraka mereka yang punya iman meskipun hanya sebesar khardal, meskipun hanya sebesar dzarrah, akan dikeluarkan dari siksa api neraka. Tetapi tentunya siksa api neraka ini sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, jangankan selama-lamanya, cuma dicelupkan saja di neraka, di dalam hadis disebutkan dia akan lupa seluruh nikmat yang dia dapatkan di dunia. Sebagaimana juga surga, orang dicelupkan sekali ke surga, dia lupa segala kesedihan yang pernah dia rasakan di dunia. Ya. Ini gambaran jemaah sekalian di dalam Al-Quran. Tujuannya supaya apa? Supaya kita takut terhadap azab Allah, supaya kita termotivasi kepingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam surah Toha dijelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya barang siapa yang datang nanti di hari kiamat kepada Allah dalam keadaan mujrim, dalam keadaan berbuat dosa, fa innalahu jahannam, maka baginya siksa neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak hidup dan tidak pula mati. La yamutu, dia tidak mati padanya, wa la yahya, dan tidak pula hidup, karena saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan jemaah sekalian sampai di halaman 198. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami berupa dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran maupun dari hadis memberikan ya warning ya kepada kita, sekaligus memberikan motivasi dalam kehidupan ini agar kita bisa mengisinya dengan kebaikan, mengisinya di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas iman, amal soleh, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci-kunci keberhasilan dunia akhirat di hadapan kita insyaallah bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan panjang umur agar kita mendapatkannya dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah, puasa dan qiyamul lailnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita dimudahkan ya bisa bertemu kembali di kesempatan-kesempatan mendatang.
Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.